Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi di sini dengan nama Ahmad Jadi, nama saya Ahmad Jadi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Prodi Ilmu Hukum, pada kelas A2 mata kuliah Hukum Tata Guna Tanah, yang dimana saya akan mempresentasikan terkait dengan materi yang sudah diberikan oleh Ibu Guru tentang Hukum Tata Guna Tanah itu sendiri. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu landasan-landasan hukum dari Hukum Tata Guna Tanah itu sendiri. Yang pertama di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana pasal tersebut itu menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari Hukum Tata Guna Tanah itu sendiri. Yang pertama itu bahwa disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara. Nah, jadi bahwa yang kedua, bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia harus menggunakan haknya tersebut untuk kemakmuran bagi rakyatnya itu sendiri. Nah, jadi pada yang pertama itu menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu sepenuhnya dikuasai oleh suatu negara itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, bahwa negara sebagai organisasi dari bangsa Indonesia itu sendiri harus memiliki hak untuk memberikan haknya itu sendiri untuk sepenuhnya kepada masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua itu pelaksanaan dari pasal 33 ayat 3, yaitu di dalam pasal 14 sampai 15 UU PA itu menjelaskan bahwa di dalam pasal 14 itu menentukan agar pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan persediaan barang untuk kepentingan yang bersifat politis, kemudian ekonomis, sosial, dan keagamaan. Nah, jadi di sini pasal 14 itu menentukan agar pemerintah itu membuat suatu perencanaan di mana dengan tujuan yang diinginkan, dengan sifat yang politis, kemudian ekonomis, agamis, dan sosial. Nah, yang kedua di dalam pasal 15 itu menentukan suatu kewajiban kepada semua pihak yang menggunakan tanah itu, baik pemerintah, kemudian baik masyarakat maupun perseorangan, untuk memelihara tanahnya itu sendiri. Nah, jadi di situ. Nah, di dalam pasal 15 di sini itu menentukan suatu kewajibannya kepada semua pihak yang menggunakan tanah, baik pemerintah maupun masyarakat atau perseorangan yang dapat memelihara untuk tanahnya itu sendiri. Nah, jadi di situ. Kemudian adapun unsur-unsur tata guna tanah itu sendiri. Yang pertama itu adanya serangkaian kegiatan. Yang kedua, menggunakan tanah itu harus dilakukan secara berencana. Yang kemudian yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi unsur-unsur tata guna tanah yang pertama adanya serangkaian kegiatan, harus ada kegiatan yang dipenuhinya. Yang kemudian penggunaan tanah harus dilakukan secara berencana. Nah, jadi tidak sembarangan kita harus melakukan atau mempergunakan tanah itu sendiri. Kemudian adanya tujuan yang hendak dicapai. Nah, jikalau tanah itu tidak bisa mencapai suatu tujuan, kemudian tidak melakukan suatu tujuan tertentu, maka hal itu tidak akan bisa terlaksanakan. Kemudian adapun tujuan Hukum Tata Guna Tanah itu sendiri, yang kemudian berdasarkan tentang peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2004 tentang penatagunaan tanah. Tujuannya dari penatagunaan tanah adalah memanfaatkan tanah sebagai suatu sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.